Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita untuk perayaan Hari Orang Sakit tahun ini yang diangkat oleh Paus Fransiskus ialah rawatlah dia. Sakit merupakan bagian dari kondisi manusiawi. Seperti dikatakan dalam pengantar tadi oleh Bapak Uskup, jika sakit itu ditanggung dalam kesendirian dan terabaikan tanpa perhatian dan belas kasih, dapat menjadi tidak manusiawi. Saat kita berjalan bersama, tidak jarang seseorang merasakan sakit dan harus berhenti karena kelelahan atau beberapa kejadian yang menimpanya sepanjang jalan. Persis pada saat-saat seperti itu kita melihat bagaimana kita berjalan bersama. Apakah kita benar-benar teman seperjalanan atau hanya individu-individu pribadi yang berjalan sendiri-sendiri memang pada jalan yang sama dengan urusan masing-masing dan masa bodoh terhadap yang lain yang berlalu. Karena itu pada Hari Orang Sakit Sedunia ke-31, di tengah perjalanan sinode gereja, Bapak Paus mengundang kita semua untuk merenungkan kenyataan bahwa justru melalui pengalaman kerapuhan dan kondisi sakit, kita dapat berjalan bersama menurut gaya Allah, yakni kedekatan, belas kasih dan kelembutan. Pengalaman kebingungan, sakit dan lemah adalah bagian dari perjalanan manusia. Pengalaman-pengalaman itu tidak untuk memisahkan kita dari persekutuan umat Allah, melainkan justru membawa kita ke pusat perhatian Allah, karena Ia adalah Bapa kita yang tidak ingin kehilangan satu pun dari anak-anaknya di sepanjang jalan. Maka marilah kita belajar dari Allah bagaimana harus menjadi komunitas yang sungguh-sungguh berjalan bersama dan mampu melawan budaya bersaing, sikut-menyikut dan menyingkirkan. Saudara-saudari, menarik apa yang diungkapkan Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, untuk menggambarkan bagaimana kita dapat beralih dari awan gelap dunia yang tertutup ke mimpi dan penciptaan dunia yang terbuka. Ada hubungan yang mendalam antara perumpamaan Yesus tersebut dan dunia sekarang ini yang menolak persaudaraan dengan berbagai macam cara. Ada satu realitas bahwa manusia yang telah dipukuli dan dirampok itu dikatakan dibiarkan di pinggir jalan. Ini melukiskan kondisi di mana sekian banyak orang, saudara-saudara kita ditinggalkan, dibiarkan justru pada saat mereka membutuhkan pertolongan. Pada kenyataannya meningkatnya katakanlah ketimpangan dan kepentingan segelintir orang kini mempengaruhi setiap lingkungan hidup manusia. Maka penting mengenali kondisi kesendirian dan pembiaran. Diceritakan di situ dua orang yang lewat sebelum orang Samaria yang dianggap saleh dan religius melihat orang yang terluka itu, tetapi tidak mau berhenti menolong. Tetapi orang ketiga yang lewat itu yaitu orang Samaria yang dianggap orang asing yang dicemooh, justru tergerak hatinya merawat orang yang terluka itu dan memperlakukannya sebagai saudara. Dengan melakukannya bahkan tanpa banyak berpikir, dia membuat perbedaan, dia membuat dunia lebih bersaudara. Dalam hatinya tergerak kata, rawatlah dia. Saudara-saudari, seorang polisi sedang bertanya kepada seorang bapak yang terdakwa. Karena apa? Ada katanya istrinya melakukan penganiayaan terhadap suami. Polisi bertanya, apa rupanya yang dikatakan oleh suami Anda tadi pagi kepadamu? Lalu istri menjawab, sebenarnya biasa. Dia mengatakan, sudah jam berapa sekarang, Susan? Lalu polisi mengatakan, mengapa Anda menjadi marah dan bahkan sampai memukuli
suami Anda karena pertanyaan itu? Dia menjawab, iya, karena nama saya bukan Susan, tetapi Wulan, katanya. Oh, iya, ya maklum, sudah tua dan lupa, kata polisi. Saudara-saudari, kita sering tidak siap menghadapi penyakit. Kita bahkan sering tidak berani mengakui bahwa kita semakin tua, pelupa. Rambut yang sudah ubanan dicatlah supaya makin muda, hitam. Kerapuan membuat kita takut. Juga budaya efisiensi mendorong kita untuk menyembunyikan kerapuan itu dengan tidak memberi ruang bagi kerentanan manusiawi kita. Selain itu, kata Paus Fransiskus, orang lain mungkin mengabaikan kita pada saat-saat rapuh atau pada saat-saat kita lemah. Kita merasa bahwa kita sebaiknya menjauhi orang lain supaya tidak menjadi beban. Begitulah kesepian muncul dan kita dapat diracuni oleh rasa pahit ketidakadilan. Seolah-olah Tuhan sendirilah yang telah meninggalkan kita. Kita mungkin juga sulit berdamai dengan Tuhan ketika hubungan kita dengan orang lain dan diri sendiri rusak. Oleh karena itu, terkait dengan penyakit dan tentu sangat penting seluruh gereja mempertimbangkan dirinya sendiri terhadap Injil tentang orang Samaria yang baik hati dan rela merawat orang. Misi gereja, saudara-saudara, dinyatakan dalam tindakan perawatan, khususnya pada lingkungan pada zaman kita ini. Kita semua rapuh dan rentan. Kita membutuhkan belas kasih yang mengerti bagaimana berhenti sejenak, datang mendekat, menyembuhkan dan bangkit kembali. Demikian penderitaan orang sakit merupakan panggilan untuk menghentikan ketidakpedulian dan memperlambat langkah mereka yang berjalan sendirian, seolah-olah tidak memiliki saudara dan saudari. Hari orang sakit sedunia mengajak kita untuk berdoa dan lebih dekat dengan mereka yang sedang menderita. Lebih dari itu, kesempatan ini juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran kita semua, lembaga kesehatan dan masyarakat sipil, terkait dengan cara baru bergerak berjalan bersama. Seorang kakek tiba-tiba merasa menyesal dan memanggil cucunya. Katanya, cucuku, kesinilah, cepat, cepat, buruan. Kenapa? Ada apa, kakek? Kata si cucu. Tadi ada mbak-mbak yang dijamret, katanya. Kasihan sekali aku melihatnya. Loh, terus kakek kenapa tidak menolong? Ya, kakek sudah berusaha, katanya, tapi tidak bisa menolong. Lalu cucu bertanya, memang kejadian jamret itu di mana, kakek? Itu tadi di televisi, katanya. Saudara-saudari, firman Tuhan selalu menerangi dan tepat waktu. Tidak hanya dalam apa yang dikecamnya, tetapi juga dalam apa yang diajukannya. Maka pesan akhir dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati menyarankan bagaimana gerak persaudaraan yang mulai dari perjumpaan tatap muka dapat diperluas dengan perawatan yang terorganisir. Unsur-unsur penginapan, pemilik penginapan, uang dan janji untuk datang kembali. Semua itu menunjukkan komitmen para petugas kesehatan dan pekerja sosial, anggota keluarga dan sukarelawan, agar setiap hari tetap teguh berdiri menghadapi kekuatan jahat di setiap bagian dunia. Rawatlah dia. Saudara-saudari, tahun-tahun pandemi yang lalu telah meningkatkan rasa syukur kita atas mereka yang bekerja setiap hari di bidang perawatan, kesehatan, dan penelitian. Oleh karena itu, di setiap negara, rasa syukur tersebut perlu disertai dengan upaya menjamin hak dasar setiap orang atas pemeliharaan kesehatan yang layak dan mendasar. Orang Samaria memanggil pemilik penginapan untuk merawat orang korban perampokan itu. Yesus menunjukkan panggilan yang sama kepada kita masing-masing. Dia mengutus kita, pergilah, perbuatlah demikian, rawatlah dia. Maka saudara-saudari, perumpamaan orang Samaria yang baik hati
memperlihatkan bagaimana sebuah komunitas dapat kita bangun kembali menjadikan kerapuhan orang lain sebagai kerapuhan kita sendiri, yang menolak pengucilan, yang menjadi sesama bagi orang yang jatuh dan mengangkat serta memulihkannya, sehingga kebaikan itu menjadi kebaikan kita bersama. Memang kita diciptakan untuk suatu kepenuhan yang hanya boleh dicapai dalam cinta. Saudara-saudari, Paus Fransiskus menutup kata-katanya, kita tidak dapat bersikap tak peduli pada orang yang menderita. Maka rawatlah dia, entah itu sahabat, warga, atau orang tuamu, sehingga mereka merasa dikasihi sebagai ciptaan Tuhan. Amin.